mangkas waknya. Apa itu? Cemprot adek. Kasih air adek. Pampas adek. Ini gantengnya. Gantengnya pangkasnya. Oh itu dari cicak kita, cicak yang mana cicak? Mana cicak dek? Mana cicak? Cicak mana dek? Mana cicak dek? Mana tadi? Burung. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah serta dilancarkan segala urusan. Amin. Amin. Masih bersama saya Budi Azhari. Pagi ini kita akan membahas soal aset PT AJ Sentral Asia Raya dan dukungan reasuransi untuk PT AJ Sentral Asia Raya. Sebelumnya saya ucapkan salam untuk Bapak Aibda Boji Sopyan SH di Brimob Binjai. Salam dari Binjai. Kemudian salam untuk Bribka Gusmik ATD di Bogor. Selanjutnya ada Bapak Tasman Tanjung di ujung Padang. Baik, pada presentasi saya sebelumnya, saya menemukan calon mitra yang mempertanyakan soal PT AJ Sentral Asia Raya. Kira-kira pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab apabila sewaktu-waktu perusahaan tumpul atau bangkrut? Jadi di sini saya ingin jelasin sebelumnya. Di sini saya mengajak mitra 3i Network bukan mengajak atau mencari karyawan ya. Saya mencari mitra. Ya, perlu digarisbawahi. Saya tidak mencari karyawan, saya mencari mitra bisnis. Ya, mungkin selama ini Bapak Ibu pernah tertipu atau terkepot dengan investasi bodong. Makanya di video-video saya sebelumnya ada tips mencari bisnis yang sehat. Yang pertama, kenali company profile-nya, profil perusahaannya. Yang kedua, risk based capitalnya. Yang ketiga, cara memasarkannya. Jadi ini harus kita pahami sebelum kita bergabung di bisnis. PT AJ Sentral Asia Raya ini adalah perusahaan resmi. Itu mempunyai izin usaha pada tanggal 6 Desember 1975. Bapak Ibu boleh searching di googling di Google ya, PT AJ Sentral Asia Raya. Jadi PT AJ Sentral Asia Raya ini berdiri tanggal 30 April 1975 dan diawasi oleh perusahaan otoritas jasa keuangan, lembaga yang menjamin simpanan nasabah pada tanggal 18 Juni 1979. Kemudian mereka mengubah konsep dari penjualan tradisional menjadi penjualan modern zaman now. Itu berbentuk aplikasi pada tanggal 20 April 2004. Aset yang dikelola oleh PT AJ Kar di 3i Network itu aset awalnya adalah 5 triliun Bu, Pak. Jadi saya kadang bingung juga nih, orang ini kalau siapa yang tanggung jawab nanti kalau terjadi sesuatu dengan perusahaan bangkrut umpama. Yang mau diinvestasikan itu berapa? Ya kalau sekedar 100-200 juta aja ya itu untuk aset yang segini ini kurasa ya sangat kecil-kecil sekali. Atau mungkin beliau ingin menjual helikopternya, entah menjual lahannya, jual rumahnya, diinvestasikan
ke PT Ajikar itu pun saya rasa masih sanggup. Kita kalikan aja ini ya. Jika satu nasabah dia mempunyai aset 1 miliar saja, 1 miliar, ya, dia akan mengajak rekannya yang sama 1 miliar juga 1.000 orang. Tiba-tiba di pemukiman mereka ini, di kampung mereka ini terjadi bencana alam, lumpur panas misalnya atau longsor, habis semua harta mereka. Jadi mereka klaim semua nih yang 1 miliar ini. Jadi kalau 1 miliar kali 1.000 orang itu baru 1 triliun, masih ada 5 triliun lagi, dari 4 triliun, dari 5 triliun yang dikeluarkan 1 triliun masih ada 4 triliun lagi. Nah, jadi harus kita kenali dulu aset yang dikelola. Pada 2019 laporan keuangan PT AJ Sentral Asia Raya ini 8,27 triliun, meningkat. Nah, baik. Selain daripada aset yang sudah banyak, mereka mempunyai juga risk basic capitalnya itu 220%. Jadi kalau ketentuan pemerintah, aset yang dikelola itu harus 120% dari total keuangan yang ada di perusahaan. Kenapa harus 120% ditentukan pemerintah? Sewaktu-waktu perusahaan bangkrut masih ada 20% lagi untuk menutupi uang nasabahnya. Sedangkan di PT AJ Sentral Asia Raya, risk based capitalnya 220%. Sampai sini sudah paham ya? Baik. PT AJ Sentral Asia Raya ini itu adalah member of Salim Group. Salim Group ini berdiri pada 4 Oktober 1972. Ini punya Bapak Sudono Salim. Ya. Sudono Salim. Itu Bapak Ibu bisa cari-cari di internet. Siapa itu Sudono Salim? Sudono Salim adalah ayah dari Bapak Antoni Salim. Bapak Antoni Salim ini adalah pemilik perusahaan terbesar di dunia, Indofood. Indomie yang ada di dapur Bapak Ibu semua, yang sering kita konsumsi, itulah Indofood. Dan Bogasari, perusahaan tepung terbesar di dunia, ini punya Bapak Antoni Salim. Pada tanggal 14 Juni 2021, PT Ajikar melaporkan kekayaannya melalui rekening koran dan laporan keuangan pemerintahan itu 175,32 triliun. Jadi meskipun helikopter Bapak jual, kapal Bapak jual, lahan Bapak jual, ya, ini terkait dengan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab ini. Masih ada yang bisa membayar sewaktu-waktu ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi di sini jangan pandang siapa yang menyampaikan di sini, tapi pandang apa yang disampaikan. Dengar apa yang disampaikan. Baik, tidak hanya di situ saja. PT Ajikar ini mempunyai reasuransi. Perusahaan yang memiliki asuransi diasuransikan lagi. Jadi sewaktu-waktu ini perusahaan yang 175,32 triliun bangkrut karena banyaknya investasi Bapak tadi, ya, ini masih ada Indore, ya, ada National Re. Bapak boleh googling itu apa Indore, apa National Re, itu Bapak googling terus. Nah, itu terus ada Toare. Bentar ya, Pak Bu ya. Ada Toare. Toare ini perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat. Ya, tidak hanya di Indonesia tapi di Amerika pun
dia membackup perusahaan si Pak Antoni Salim ini. Ada juga Tugure dan Marinre, maskapai penerbangan ya. Baik, saya singkat aja karena ada ibu ini, ada tamu juga ya. Itu syarat dan ketentuannya, dapat bergabung di perusahaan besar ini. Yang pertama itu adalah iktp, kemudian rekening tabungan. Rekening tabungan ini bilateral antar bank. Ada 7 bank yang bekerja sama. Yang pertama Bank BCA, ya, Bank BRI, Mandiri, Maybank, CIMB Niaga, dan Danamon. 7 bank yang bekerja sama dengan PT AJ Sentral Asia Raya. Kemudian isi formulir, ya, isi formulir itu nanti bisa minta ke saya, WhatsApp saya di 0822 7791 6599. Baik, untuk materi pagi ini saya rasa sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi untuk malam tahun barunya. Selamat pagi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.